Hai Sagittarius, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, Sagittarius, Sun Moon Rising ini pembacaan untuk kalian ya, general reading untuk 3 bulan ke depan ya. Jadi kalian bisa cek Sun Moon Rising kalian. Kalau nggak tahu caranya, cek di description box, di situ ada linknya. Kalian tinggal masukkan data kayak tanggal, bulan, tahun, dan jam, juga lokasi lahir ya. Tanggal, bulan, tahun, jam, dan lokasi lahir ya, benar. Dan pastikan menitnya juga tepat ya, karena beda menit, mungkin 15 atau 30 menit itu hasil risingnya juga beda gitu ya. Oke, itu saja. Jadi kalau kalian sudah tahu Sun Moon Rising kalian apa, kalian bisa cek di masing-masing sign-nya. Misalkan sun sign kalian Sagittarius, moon sign kalian mungkin di Pisces, rising kalian di Scorpio, misalkan contoh. Kalian bisa cek Sagittarius, Pisces, dan Scorpio. Siapa tahu kalian mendapatkan pembacaan yang lebih spesifik untuk situasi kalian. Itu pun kalau resonate ya. Karena ini general reading, ini collective energy, tentu tidak bisa mewakili semua Sagittarius di luar sana dan tidak bisa terlalu spesifik juga karena ya itu tadi, ini collective energy gitu. Oke? Jadi silakan ambil yang resonate, tinggalkan saja yang tidak ya. Sagittarius Sun Moon Rising, oke? Baik. Kalau yang terlihat di sini ya Sagittarius, ini akan resonate untuk kalian yang sedang excited banget untuk mengejar material abundance di tahun ini ya. Jadi kalau yang aku lihat di sini kan earth sign semua ya. Jadi kalian itu, sementara kalian fire sign gitu. Jadi kalian kelihatannya sedang bersemangat gitu untuk membuat rencana dan mengeksekusi rencana itu yang berkaitan dengan pekerjaan dan atau usaha kalian lah ya, untuk mencapai finansial yang kalian inginkan atau untuk mengumpulkan terus finansial itu. Jadi kalian kelihatan sangat bersemangat sekali untuk mengejar karir dan keuangan itu gitu loh. Kalau terlihat di sini ya. Oke, jadi kemungkinan itu akan resonate untuk kalian yang merasa excited banget untuk merencanakan untuk menjalankan semua rencana kalian dalam hal keuangan. Kayaknya fokus kalian banyak ditaruh di situ gitu. Fokus kalian banyak di situ ya. Dan yang aku lihat di sini, sebagian dari kalian itu juga ada kesedihan karena percintaan sih, dan kalian memutuskan untuk mengalihkan perhatian itu atau kesedihan itu ya, mengalihkan perhatian kalian atau fokus kalian pada pekerjaan ya, untuk melupakan kesedihan itu, maksudnya gitu. Jadi ini bisa jadi resonate untuk kalian yang seperti itu ya, yang sedang mengalami situasi itu. Oke, Sagittarius ya. Oke, jadi kalau yang kuliah di sini 7 of Earth, 4 of Earth, 10 of Earth, Page of Earth. Tapi di sini di balik 10 of Earth ada the Strength dan ada 10 of Cups. Ini Sagittarius, yang aku lihat sih mungkin kalian menyukai seseorang, mencintai seseorang gitu, menginginkan seseorang. Itu bisa jadi dari tahun sebelumnya gitu ya. Karena kalau yang aku lihat di sini, ini energi udah dari awal tahun gitu ya. Kalian penuh dengan antusias gitu ya, penuh antusias memikirkan rencana-rencana keuangan atau pekerjaan dan usaha kalian atau project lah, itu intinya ya. Oke, dari awal tahun ini kelihatannya. Oke. Nah, kalian sebelumnya pernah mencintai seseorang dan sekarang mungkin masih mencintai ya, dari tahun sebelumnya. Oke, entah dari sejak berapa tahun yang lalu, pokoknya tahun sebelumnya, dari tahun sebelumnya. Jadi ini orang yang sudah kalian cintai udah ya lumayan lama gitu. Nggak dalam waktu 1 bulan kemarin gitu loh, maksudnya udah dari tahun sebelumnya kayak gitu. Oke? Nah, di sini ada kesedihan Sagittarius kalau yang aku lihat, karena di sini ada 5 of Cups, the Hermit, dan di sini ada the Fool ya. Entah kalian merasa ingin menyerah mungkin untuk bersama orang itu karena kalian merasa situasinya kurang mendukung. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini energinya kayak kalian itu bukan energi mengejar orang itu gitu. Karena mungkin di
Di zodiak lain itu bisa saja ketika mereka menginginkan seseorang atau sesuatu, mereka akan kejar itu gitu. Tapi kalau yang kuliah di sini, kalian seperti energinya itu tidak mengejar orang itu gitu. Kalian sedih, kalian ya gimana ya, mau dibilang kecewa kan ya yang dominan terlihat sih lebih sedihnya ya. Sedih karena nggak bersama orang yang kalian cintai, atau kalian tidak mendapatkan orang yang kalian cintai. Intinya kalian tidak sedang bersama orang itu, orang yang sedang kalian cintai itu, orang yang kalian cintai itu, orang yang kalian inginkan itu. Kalian tidak sedang bersama orang itu, dan kalian sedih atas percintaan kalian, situasi percintaan kalian bersama orang itu, atau perasaan kalian sama orang itu gitu. Oke? Dan ya kelihatannya kalian juga nggak mengejar orang itu gitu, tapi justru kalian mengalihkan perhatian kalian pada pekerjaan, karir, usaha gitu ya. Yang penting menarik material abundance itu, kalian lagi giat-giatnya untuk fokus di pundi-pundi lah, di finansial yang kulihat di sini ya. Jadi kelihatannya kalau di sini sih energinya kalian udah semacam let it go ya sama orang itu. Ya, cinta itu mungkin masih ada karena di sini ada Five of Cups dan di sini ada Three of Swords. Kalau ada luka kayak gini ya cinta itu setidaknya ada lah ya. Ya cinta itu ada, keinginan untuk memiliki ada gitu, cuman enggak ya mungkin enggak kesampaian atau enggak sedang bersama mereka gitu ya. Dan yang aku lihat kalian mencintai orang itu sih sebenarnya. Ya memang sih rasa sedih itu bisa berkaitan sama keinginan untuk memiliki memang ya. Cuman yang aku lihat di sini, ya walaupun kalian juga ingin memiliki mereka, tapi kalian sih kelihatan sudah kayak mengikhlaskan gitu, udah kayak let it go, let it be, berbesar hati kayak gitu. Tapi ini bukan sekedar obsesi ingin memiliki sih. Kalau yang aku lihat itu kalian memang udah mencintai orang itu gitu. Yang aku lihat di sini ya, kayak gitu, oke? Nah, di kartu The Fool ini yang aku lihat bagaimana kalian itu situasinya itu udah ya mau dibilang ya udah kayak mengikhlaskan gitu ya, mau dibilang gak optimis ya, ini energinya lebih pada berbesar hati sih gitu ya. Jadi berbesar hati, larut dalam kesedihan itu iya, tapi kalian gak mau merasakan rasa sedih itu terus-terusan gitu, gak mau terus merasakan rasa sakit itu. Jadi kalian kayak bertekad untuk memulai hidup kalian, menata hidup kalian, dan buat kalian ide baiknya yaitu untuk menata hidup kalian, memulai hidup kalian lagi. Itu fokus pada pekerjaan gitu. Kalian mulai buat mimpi-mimpi dalam pekerjaan kalian, atau target dalam finansial atau keuangan kalian, atau proyek kalian yang berkaitan dengan pendapatan finansial kalian, intinya gitu sih. Jadi di situ kalian berusaha untuk menata. Ya bagus ya, karena orang ada yang sedih terpuruk terus-terusan. Ini sedih tapi berusaha untuk menata, bangkit gitu, menata masa depannya gitu, bangkit gitu, bahwa ya memang dia harus memperbaiki situasinya gitu. Kalaupun sedih dibiarkan sedih terus kan repot ya. Jadi ada kesadaran dan ada semangat juga sih untuk untuk terus berjalan gitu ya, life must go on gitu, kayak gitu. Dan ini ke arah yang positif karena ya ke arah pekerjaan gitu. Kalian berusaha untuk ya menata hidup kalian lagi dengan itu gitu, dengan fokus pada pekerjaan gitu. Ya, di sini Page of Earth, Nine of Fire, Four of Wands. Jadi kelihatan ya, kayaknya di tahun ini, sebenarnya tahun ini tahun yang bagus buat kalian dalam hal finansial ya. Apalagi itu tadi Nine of Wands di sini ya. Bisa saja tahun ini adalah tahun dimana kalian itu
memulai rencana-rencana baru gitu. Ya, memulai rencana-rencana baru, project-project baru dalam hal pekerjaan. Bisa saja kalian pokoknya mengembangkan sayap, menambah sampingan, atau punya ide-ide bisnis, itu bisa jadi. Pokoknya di tahun ini kayaknya di Page of Pentacles ini kan kelihatan energi kalian itu mau mengembangkan sayap, mau belajar, mau memulai sesuatu yang baru. Jadi bukan melanjutkan apa yang sudah kalian buat di tahun sebelumnya. Iya, ada yang kayak gitu, tapi ada ketertarikan juga untuk memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi bisa aja sesuatu yang baru itu tambahan, itu bisa juga sih. Jadi kayak gitulah. Nine of Wands dan Four of Wands. Jadi kelihatan banget bagaimana kalian itu berusaha meraih itu. Sorry. Ya, jadi kalian itu kelihatan apa ya? Kelihatan menyemangati diri lah ya. Menyemangati diri untuk itu tadi. Tapi ini bukan kelihatan ralat. Jadi ya menyemangati diri, kan ini kelihatan the Fool, bagaimana kalian bangkit gitu. Cuman nggak kelihatan terpaksa gitu loh. Kan ada orang berusaha menyemangati dirinya tapi kayaknya masih gagal. Kayaknya untuk menyemangati dirinya tuh sulit banget gitu. Dia terus memberikan support pada dirinya tapi semangat dirinya tuh belum kembali gitu. Ada yang kayak gitu kan. Tapi kalian enggak kok. Di kartu Four of Wands ini kalian memang kelihatan berusaha membesarkan ambisi kalian kayaknya dalam hal finansial gitu. Dan berusaha meraih itu gitu. Kalian punya ambisi yang besar ya. Dan membesarkan ambisi juga kelihatannya gitu. Dengan Page of Pentacles ini kalian itu excited untuk mencoba hal-hal baru gitu. Sedang semangat-semangatnya, dan itu jadi hiburan juga sih buat kalian. Dan kalian fokus untuk meraih itu di Nine of Wands gitu. Mensukseskan hal itu bagus sih, maksudnya semangat kalian tuh besar di situ gitu. Mungkin juga hal itu membuat kalian melupakan kesedihan kalian, itu juga bisa. Kedua, bisa juga kalian memang menikmati itu, karena dilihat dari Page of Pentacles, kalian sepertinya memilih mengerjakan sesuatu yang memang kalian sukai gitu. Ya, jadi kalian menikmati itu. Akhirnya kalian lebih semangat gitu untuk meraih itu atau mensukseskan hal itu. Dan yang aku lihat di sini, kalian bisa sukses terhadap apa yang sudah kalian rencanakan dan kalian eksekusi itu loh maksudnya. Karena di sini ada Ten of Pentacles, Ten of Cups, dan ada Four of Wands. Ya, jadi kalau aku lihat sih, apalagi di sini ada The Sun loh. Di sini di deck yang lain ya, ada Queen of Wands dan The Sun. Jadi kalian bisa jadi ini tahun kesuksesan kalian juga sih. Gitu. Sukses untuk memulai sesuatu yang baru, rencana lama yang mungkin baru dieksekusi, itu bisa juga sih. Tapi pokoknya ini adalah memulai sesuatu yang baru itu kan terhitung saat kalian mengeksekusi itu, bukan cuma rencana doang ya. Entah itu rencana lama atau rencana baru, bisa jadi itu keinginan lama yang pastinya ya. Walaupun kalian baru merencanakan, tapi kalian sudah lama menginginkan ini gitu. Cuman belum buat rencana yang matangnya, bisa jadi nggak ngerti ya. Tapi pokoknya kalian sudah lama menginginkan hal ini gitu. Jadi tahun ini kayaknya kalian sukses sih sebenarnya mengembangkan sayap itu. Kalian sukses untuk merealisasikan apa yang sudah kalian rencanakan dan kalian eksekusi gitu. Karena tidak semua rencana itu akan dieksekusi kan. Tapi kalian itu mengeksekusi rencana kalian itu gitu. Mau melakukan effort untuk rencana itu bisa berhasil dieksekusi gitulah. Minimal memulai gitu. Namanya eksekusi itu kan setidaknya minimal ada langkah gitu. Ya. Langkah maju ke depan gitu. Bukan hanya sekedar rencana yang ada di pikiran atau ditulis gitu. Tapi sudah ada langkah untuk merealisasikan itu, ada usaha untuk
menjalankan itu, artinya di situ sudah ada eksekusi gitu. Jadi apa yang kalian eksekusikan di tahun ini itu bisa sukses. Maksudnya hasilnya tuh kerasa banget gitu. Itu benar-benar membuka pintu-pintu untuk menjadi sumber finansial kalian ke depannya gitu. Tapi pokoknya yang aku lihat di sini sih, kalian bisa happy dengan hasilnya. Kalian pada akhirnya bisa happy dengan apa yang kalian kerjakan dan hidup kalian. Maksudnya hal ini yang kalian upayakan ini, yang berusaha kalian eksekusi, yang kalian jadikan tempat untuk melupakan kesedihan kalian. Nah, yang aku lihat hal yang kalian kerjakan ini pada akhirnya akan membuat hidup kalian lebih bahagia di Ten of Cups ini gitu. Saat kalian berusaha kuat untuk melalui situasi ini, pada akhirnya itu tadi kebahagiaan itu. Mungkin kalian baru benar-benar merasakan bahagianya banget. Maksudnya bukan berarti sekarang gak bahagia ya. Maksudnya bahagianya mungkin bahagia banget karena ya karena melihat hasil dari usaha kalian, itu bisa jadi. Dan itu memang bawa kebahagiaan lebih ke hidup kalian juga gitu. Makanya jadinya bahagianya itu lebih banyak dan lebih kerasa banget gitu. Apa sih? Ya pokoknya gitu deh. Ya mungkin sekarang bisa saja sudah bahagia. Apa ini? Bisa saja sekarang sudah bahagia ya. Cuman ini kebahagiaan yang lebih lagi gitu. Kalian puas dengan hasilnya dan kalian lebih menikmati hidup kalian gitu. Lebih bisa menikmati hidup kalian gitu. Ya karena ditambah dengan hasil yang kalian dapatkan ini dalam hal finansial gitu. Ya kita sih bisa-bisa aja ya menikmati hidup kita. Maksudnya kalau kita mau berusaha ya dengan apapun yang kita miliki gitu. Ya bisa-bisa saja ya kalau mau berusaha gitu. Cuman memang kan juga tidak bisa dipungkiri bahwa tidak selalu situasi itu membuat kita mudah untuk menikmati itu gitu. Kan macam-macam faktornya ya, kayak gitu. Tapi kalau dilihat di sini, ini kalian nggak perlu effort besar untuk menikmati itu, untuk berusaha menikmati itu gitu, karena ya itu emang udah sebahagia itu, mungkin sememuaskan itu, bisa jadi kayak gitu. Oke, ya pokoknya gitu deh ya. Ini akan kerasa banget mungkin di penghujung tahun, ke arah penghujung tahun ya, dimana kalian itu jadi mungkin belum kerasa di pertengahan tahun sih. Bisa-bisa mungkin di atas bulan ke-8 itu bisa jadi gitu. Kalian merasakan kepuasan dari apa yang kalian lakukan kalau yang kulihat ya. Gitu. Dan keuangan kalian bagus banget di tahun ini. Serius deh. Walaupun awalnya itu mungkin ya apa yang baru kalian jalankan bisa aja belum terlalu kelihatan hasilnya, itu wajar lah, namanya juga baru ya. Cuman itu bener-bener kerasa banget di menuju ke penghujung tahun gitu ya kalau aku lihat di sini. Nah, di sini ada Three of Swords, Eight of Wands. Sama aja sih sebenarnya ini Sagittarius ya. Prince of Swords, Four of Pentacles. Ya, gimana kalian mengalihkan patah hati kalian itu di pekerjaan. Jadi yang aku lihat di sini, ini kemungkinan akan resonate buat kalian Sagittarius yang patah hati di tahun ini. Aku sih melihat kalau di pembacaan ini ya, kalian akan patah hati di tahun ini. Kalau memang kalian belum merasakan patah hati itu dari awal tahun, ya mungkin menuju ke pertengahan tahun kalian akan menemui patah hati itu sih. Maaf ya, ini bukan aku nakutin, tapi memang ada situasi patah hati gitu. Kalau ini bukan cinta yang, ini sih sebenarnya tentang cinta yang sebelumnya, cuman peristiwa patah hatinya itu bisa jadi sudah terjadi ya, dan sudah terjadi dari sebelumnya ya, dari awal tahun ini pun memang sudah kejadian gitu. Kalau belum, bisa jadi itu menuju ke pertengahan tahun itu baru kejadian, itu juga bisa. Jadi pokoknya di tahun ini itu kalian merasakan patah hati yang ya lumayan dalam gitu. Ya karena patah hati, ya karena ini tidak bersama orang yang kalian cintai gitu, itu bisa jadi. Pokoknya apalagi di sini ada kartu falling in love, telepati. Nah gini, patah hati karena seseorang pasti ya, namanya patah hati. Ini patah hati nggak harus karena seseorang sih, tapi ini patah hati karena seseorang ya. Sedih mungkin karena tidak bersama orang itu, tidak
ya itu wajar sih, tapi bukan berarti kalian seperti terobsesi juga sih. Karena kayaknya di sini kan tadi aku udah bilang, kalian udah bisa let it go gitu, dan ya gitu, berbesar hati gitu ya. Cuman kalau yang kulihat di sini, memang ya namanya patah hati itu bisa saja orang itu terlalu terobsesi ya. Tapi kalau yang kulihat di sini itu kalian mencintai orang itu gitu. Ya ada rasa sedih karena tidak bersama orang itu, ya itu wajar. Cuman itu bukan sekedar obsesi dan hanya ingin memiliki, tapi kayak ada rasa cinta sih yang kulihat di situ. Cinta. Ada bener-bener rasa cinta, yang ada ketulusan juga di situ yang kulihat ya. Cinta, apa ya, ketulusan mencintai seseorang gitulah. Dan gini ini kalau yang aku lihat bisa aja orang tersebut punya perasaan yang sama seperti kalian, cuman entah bagaimana karena situasi di luar sana macam-macam, entah bagaimana kalian tidak bersama gitu ya. Sampai sekarang kalian tidak bersama gitu lah intinya. Minimal sampai sekarang ini kalian tidak bersama gitu. Nah, kalian itu bisa jadi terhubung perasaan satu sama lain. Jadi kalau kalian merasa sedih, bisa juga mereka merasakan sedih gitu ya. Kemudian kalau kalian diam-diam mungkin melihat mereka, bisa juga mereka itu diam-diam stalking kalian, bisa saja. Atau cuma sekedar ngelihat atau mencari tahu informasi terbaru kalian, atau melihat situasi kalian, kayak gitulah intinya. Di sini kalian gimana nggak mau di sini situasinya adalah bagaimana kalian tidak mau terbelenggu dengan rasa sedih itu, dan benar-benar mencurahkan semua energi dan fokus kalian pada pekerjaan, dan itu ada hasilnya banget gitu ya. Gitu, Sagittarius ya kalau yang aku lihat di sini. Oke, Sagittarius. Jadi tadi aku shuffle kartu lagi. Ini kalau dalam 3 bulan ke depan, mungkin percintaan kalian masih biasa-biasa aja. Kalaupun kalian masih sedih karena situasi percintaan kalian, entah kalian sudah berpasangan atau belum, itu masih berada di situasi nggak benar-benar memuaskan kalian ya. Masih ada kesedihan juga. Cuman gini, kalaupun kalian sudah berpasangan dan kalaupun gini. Ini yang aku lihat sih sebenarnya orang yang kalian cintai itu tidak sedang bersama kalian gitu. Ya mungkin bisa saja kalau berpasangan, mungkin ya nggak tahu ya, di luar sana kan situasinya macam-macam. Mungkin kalian sedang bermasalah sama pasangan, itu juga bisa. Atau jangan-jangan kalian mencintai orang yang bukan pasangan kalian yang sekarang kali ya, nggak tahu ya. Tapi yang aku lihat di sini ada kesedihan dalam percintaan, dan 3 bulan ke depan ya masih belum ada sesuatu yang memuaskan banget sih dalam hal percintaan itu gitu ya. Dan kesedihan itu berasal dari ya itu tadi, kalian tidak bersama orang yang kalian cintai. Ya kalau gitu kayaknya terkesannya obsesi ya, bukan cinta. Enggak, tapi yang kulihat ini cintanya kalian juga tulus sih. Ya memang ada keinginan ingin memiliki juga, tapi sudah mengikhlaskan gitu. Tapi kalian punya cinta yang tulus sama orang ini. Oke, jadi bukan sekedar obsesi, hanya ingin memiliki terus kecewa nggak bisa memiliki gitu. Tapi aku melihat kalian nggak sedang bersama mereka, dan kalian memang ya sedang, ya kalau mau dibilang menangis sih kayaknya agak lebay ya, karena kalian macam-macam ya di luar sana. Belum tentu nangis juga, tapi ada rasa sedih gitu melihat situasi percintaan kalian sama orang itu gitu. Oke? Jadi gini, aku lihat di tahun ini ya, masih di tahun ini, walaupun mungkin nggak tahu ya, karena Sagittarius di luar sana kan macam-macam, progres orang kan beda-beda. Kalau masalah waktu itu dinamis banget, tergantung progres masing-masing orang. Tapi aku lihat di tahun ini kalian masih kemungkinan berkomunikasi lagi sama orang itu, atau ketemu lagi sama orang itu, orang yang kalian cintai itu, yang membuat kalian sedih karena situasi percintaannya sama kalian gitu ya. Kalian masih ketemu sama mereka, kalian masih komunikasi sama mereka, masih kembali untuk itu ya, setidaknya untuk komunikasi, untuk atau ya oke, bertemu terserah lah ya. Cuman maksudnya masih terhubung kembali ya di tahun ini sama orang itu gitu, walaupun nggak harus 3 bulan ke depan gitu. Kayak gitu sih kalau aku lihat ya gitu. Dan gini, Taurus, sorry
Sagittarius. Oke, Sagittarius ya. Sagittarius kayak gini. Kalau aku lihat, saat mereka kembali ke hidup kalian, Sagittarius ya, kalian itu memang sempat dibuat bingung gitu untuk melihat lagi arah kebahagiaan kalian itu kemana. Kalian mau bahagia, milih jalan mana nih gitu. Kayak gitu ya, untuk bahagia kan mungkin kayak banyak jalan menuju Roma kayak gitu. Nah, kalian mulai melihat lagi gitu jalan kalian gitu, kedepannya kalian mau kemana gitu, kayak gitu sih, kayak gitu ya. Pokoknya ada pertimbangan itulah ya ketika mereka kembali lagi ke hidup kalian ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, karena ini kan general reading ya, Taurus lagi kan, Sagittarius. Ini kan general reading ya, Sagittarius gitu. Terlepas, maksudnya kalian akhirnya bersama orang yang kalian inginkan itu atau tidak ya, kalian terlepas apakah kalian punya hubungan yang dekat lagi sama orang itu atau tidak gitu ya, hubungan kalian membaik atau tidak bersama orang yang kalian cintai itu, yang kalian inginkan itu ya, terlepas apapun jawabannya nanti, iya atau tidak gitu, nyambung lagi atau tidak, bersama lagi dengan harmonis atau tidak, atau dekat lagi atau tidak nih ya. Pokoknya kalian sih sebenarnya udah sukses dalam hal pekerjaan atau keuangan ya. Dan itu udah cukup membuat kalian bahagia kok, kesuksesan usaha kalian ini atau pekerjaan kalian kayak gitu. Pada akhirnya kalian itu mungkin di Ten of Cups ini spiritual, menurut aku lebih spiritual. Jadi kalaupun kalian tidak bersama orang yang kalian inginkan itu dalam hal percintaan ya, atau hubungan kalian mungkin nggak kembali atau belum kembali lah ya, karena macam-macam di luar sana situasinya. Tapi kalian lebih spiritual melihat situasi itu. Kalian lebih menikmati apa yang bisa kalian nikmati, kayak hasil kerja kalian gitu. Dan kalian ingin melepaskan diri dari obsesi atau keinginan memiliki yang hanya melukai kalian gitu. Kalian jadi lebih bijak melihat situasi itu. Jadi akhirnya kalian bisa bahagia banget gitu. Bahagia terlepas bersama mereka atau tidak, kalian tetap bahagia gitu ya, selain dari hasil pendapatan kalian ini juga sih gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi kebahagiaan ini bisa jadi sumbernya dari situ. Tidak harus kalian itu rekonsiliasi lagi sama mereka atau tidak gitu ya, karena situasinya di luar sana macam-macam ya, Sagittarius. Jadi nggak bisa berbicara spesifik karena ini collective energy. Jadi masih bercabang-cabang sebenarnya soal percintaan ini ya. Tapi seperti itu. Oke, itu saja Sagittarius. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.